Saudara-saudaraku yang sangat dimuliakan Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku, kita semua mungkin pernah mendengar suatu kisah yang dimana Allah Ta'ala menjadikan alam semesta dan berdialog. Ya, ini kisahnya. Wahai alam semesta, tahukah engkau akan kujadikan engkau sebagai perkhidmatan atau melayani daripada hamba-hambaku yang soleh, yang tunduk dan patuh kepadaku. Maka alam semesta mengatakan, siap sedia Allah Ta'ala, siap sedia ya Allah, aku akan melayani hamba-hambamu yang tunduk dan patuh kepadamu. Nah, di sini perlu pengkajian yang lebih dalam, saudara-saudara. Jadi apa maksud daripada itu semua, dan pelajaran ibroh apa yang bisa ditarik secara hakikat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjadikan itu semua, alam semesta dan seluruh isinya itu hanya untuk hambanya. Hamba di sini adalah tajalli mazhar, kesempurnaan daripada Allah Ta'ala. Jadi ini suatu kisah, cerita. Kalau kita tarik ke hakikat, maka ini ada kuncinya untuk alam semesta bisa tunduk dan patuh atau melayani daripada khalifah. Karena manusia, insan itu mau dijadikan ya, sebagai khalifah atau pengganti daripada untuk menyatakan zat, sifat, asma dan af'alnya Allah di bumi, maka dia harus memenuhi syarat. Sebenarnya syarat yang pertama, tunduk dan patuh itu maksudnya bukan hanya tunduk secara syariat saja atau secara ritual saja. Nah, dengan yang kita tahu di keyakinan kita ada rukun ini ya, ada tata cara sholat begini, tata cara wudhu begini, istinja begini, tata cara beribadah seperti ini. Nah, itu diajarkan di syariat untuk sebagai ritual. Akan tetapi untuk masuk di wilayah hakikat itu harus mencari daripada ilmunya, atau mencari mursyid rohani yang mampu menembuskan kepada apa sebenarnya hakikat tunduk dan patuh itu. Jadi hakikat daripada tunduk dan kepatuhan kepada Allah adalah menyerahkan kesadaran Adam itu, rasa keakuannya Adam, itu diperlindungkan atau dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Yang dimana Adam ini sifatnya adalah tiada. Ini rasanya Adam yang mengaku-ngaku ada, yang merasa ada, itu dikembalikan tunduk dan patuh, artinya pasrah total, mengembalikan haknya Allah Ta'ala sebagai zat, sifat, asma dan af'al, untuk sebagai menyatakan segala apa yang ada. Jadi khalifah, pengganti Allah ya, pemimpin di muka bumi, dengan orang-orang yang sudah menyerahkan totalitas kesadaran Adamnya, tembus kepada, mengembalikan kepada kesadaran Allah Ta'ala ya, puncak daripada itu, kesadaran tertinggi, kesadaran Allah Ta'ala, maka dia dan alam semesta itu akan ditundukkan kepadanya. Tentu bukan kepada si Adam itu, tentu bukan kepada keakuan Adam itu, atau bukan kepada diri kita yang dimewujudkan itu. Nah, diri kita ini sebenarnya si Adam itu yang mau dipulangkan sekarang ya. Si Adam ini, si jiwa ini yang merasa ada, itu mau dipulangkan kepada asalnya, asal daripada kekosongan itu. Jadi awalnya tiada, dimewujudkan, kembalikan kesadaran Adam itu sekarang, sebelum ajal atau batas kontrakan itu tiba. Nah, seperti itu sebenarnya. Maka tunduk patuh di sini adalah menyerahkan total, mengembalikan haknya Allah, jangan mencuri atau merampas haknya Allah. Maka untuk itu, kajilah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Nah, di situ dijelaskan bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum, telah datang Rasulullah pada dirimu itu. Nah, bagaimana kisahnya ya? Bagaimana kisahnya Rasulullah SAW di dalam perjalanan? Semua berkhidmat kepada beliau. Bagaimana pohon-pohon itu berkhidmat kepada beliau, batu-batu mendoakan beliau, bersolawat kepada beliau. Nah, ini karena Nabi Muhammad SAW ini telah memfanakan dirinya kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW inilah Nur Muhammad, hakikatul Muhammadiyah, atau yang disebut hamba. Nah, maka Nabi Muhammad kita, Nabi kita itu diperjalankan oleh Allah di dunia ini sebagai Nabi dan pangkat Rasul Anbiya yang terakhir dan paling sempurna ya, sebagai tajalli sempurna untuk mengabarkan adanya Nur Muhammad, tajalli wujud mazharnya Allah Ta'ala. Kemudian kalau sudah mengenal Nur Muhammad atau Rasulullah kepada dirimu dan seluruh alam semesta, maka itulah yang dikatakan dunia, alam semesta akan berkhidmat kepadamu. Sesungguhnya pada hakikatnya bukan berkhidmat kepadamu,
tapi berkhidmat kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah hamba Allah, hamba itu adalah aku, hamba itu adalah akunya Allah. Nah, tajalli daripada Allah Ta'ala. Bukan Allah menjadi hamba, tapi Allah ini mazhar, ya, wujud kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika mengenal Nur Muhammad pada dirimu, maka si Adam ini hancur, mengganti rasanya kepada rasanya Nur Muhammad, sehingga kesadaran itu naik tubadil kepada Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad inilah yang beribadah kepada Allah. Nur Muhammad inilah yang bertemu dengan Allah. Nur Muhammad inilah, ya, yang menjadi utusan Allah. Nur Muhammad ini jugalah yang menjadi khalifatullah, bukan Adam, bukan si Adam. Nah, ya, bukan kita menghancurkan tubuh kita, bukan kita mengotak-ngotakkan, tidak, bukan menafikan yang wujud. Akan tetapi rasa Adam itu dinafikan, sehingga tubadil kepada rasa Muhammad, rasa Nur Muhammad. Jadi diri sejati masuk ke Nur Muhammad. Setelah mengatakan Nur Muhammad itu yang mana? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ya ruh. Ruh itu ya nyawa. Zohirnya pada nafas. Kenal itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang ketika kita bersalawat Sallallahu Alaihi Muhammad, niatnya ke Nur Muhammad, dan itu terpantul kembali secara syariatnya, terpantul kepada dirimu sendiri. Akan tetapi secara hakikatnya itu adalah kepada Allah Ta'ala sendiri. Yang mana? Wujudnya, mazharnya itu hamba Allah. Hamba tetap hamba, Tuhan tetaplah Tuhan. Tapi Tuhan sudah bertajalli mazhar kepada hamba. Dan hamba ketika naik, apanya sih yang naik, apanya sih yang dikatakan manunggal? Bukan si jasad, tapi kesadarannya itu lebur. Sehingga tadi sudah lebur kesadaran Adam, ya, tubadil kepada kesadaran Nur Muhammad, mengenal Nur Muhammad, ya, Rasulullah, nyawa pada diri atau ruh atau si hidup, si hayat. Nah, itu tergantikan lagi. Nah, tergantikan lagi ketika dia sudah memfanakan dirinya ke Nur Muhammad, kemudian memfanakan dirinya kepada Allah. Jadi Muhammad habis, Allah habis, sampai kepada Rabbul Izzati. Disitulah puncak daripada makrifat, hilang syariat, hilang torikoh, hilang hakikat, hilang makrifat, diam sediam-diamnya, kelu lidah, kala lisana, kelu lidah, membeku, tidak bilang apa-apa, tidak mengatakan aku yang makrifat, aku yang merasa ini itu, tidak ada. Penghabisan puncak adalah ketidaktahuan akan Tuhan. Ketika sudah sampai di situ, duduklah di kesadaran nur, duduk di kesadaran akunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita mau jadi Allah, tapi duduk di kesadaran akunya. Dengan akunya itulah yang melihat segala yang wujud. Si aku ini wajib wujud, maka si aku menzuhirkan dirinya kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad jadi semesta alam. Tapi kita tidak memandang alam semesta, tidak memandang kepada Adamnya, akan tetapi kita pandang daripada alam semesta ini daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad daripada Allah Ta'ala. Jadi kesadarannya di akunya Allah, kemudian menyaksikan Nur Muhammad yang telah wujud. Inilah zat wajibal wujud. Jadi yang menyaksikan bukan kita, karena sudah terganti kesadarannya. Yang menyaksikan adalah Allah Ta'ala sendiri, menyaksikan dirinya di luar daripada dirinya. Nah, jadi Allah menyaksikan Muhammad. Muhammad itu sifatnya itu tidak lain daripada zatnya. Zat menyaksikan sifat. Sifat memuji-muji Allah dengan la ilaha illallah, Allah, Allah, itu memuji. Nur Muhammad itu yang memuji Allah. Nah, memuji zat Allah, kembali kepada zatnya sendiri. Jadi Allah menyaksikan Muhammad memuji dirinya. Nah, ini kelihatannya masih ada dua, jangan dipahami ada dua, ada Allah, ada Muhammad. Allah itu namanya, ya, Muhammad itu wujudnya. Nah, seperti itu. Jadi Muhammad ini adalah sifat Allah. Kemudian sifat ini tidak bercerai dengan si zat, tidak bercerai dengan zat. Jadi zat menyaksikan sifat, melihat dirinya di luar daripada dirinya. Inilah yang membuat seluruh alam-alam semesta itu bisa tunduk kepadanya. Ya, seluruh alam semesta, ya, bisa berkhidmat kepadanya karena dia menjadikan dirinya atau menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, full kesadaran. Maka jangan sampai kita salah paham, jangan sampai kita, ya, mengatakan bahwa kita ini adalah Allah. Bukan, kita ini adalah Muhammad, tapi kita mengembalikan haknya Allah. Kemudian Muhammad dengan Allah itu satu, bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad, tapi Nur Muhammad. Nur Muhammad ini tajalli daripada dirinya. Nah, jadi Nur Muhammad ini adalah sifatullah. Jadi kemana-mana prakteknya, Nur Allah menyaksikan daripada Muhammad. Nur Allah menyaksikan daripada dirinya sendiri, sifatnya sendiri. Jadi jangan salah paham, saudara-saudara. Nah, jadi inilah yang membuat disebutnya khalifah.
khalifah atau pengganti daripada Allah. Artinya dia sendiri, mazharnya sendiri Allah Ta'ala. Kemudian dijadikannya ketika dia bakok kepada kesadaran akunya Allah yang menyaksikan dirinya sendiri yaitu Nur Muhammad, maka inilah yang dijadikan kekasih Allah atau wali Allah. Jadi ilmu-ilmu ma'rifat itu secara paham itu bisa dipelajari dengan logika dan ilmiah, tapi prakteknya di dalam kesadaran itu, akal yang sudah digantikan dengan akal robbaniyah, dengan kesadaran akunya Allah yang menyaksikan Muhammad, Nur Muhammad sealaman pada dirinya, itulah 24 jam itu diangkat sebagai kekasih Allah, wali Allah. Sebagai inilah yang berpredikat hamba Allah, inilah yang dipredikat walinya Allah, wakilnya Allah. Tapi pada hakikat Allah Ta'ala sendiri mazharnya, karena tidak bertentangan dengan sifat wujud. Sifatnya Allah Ta'ala itu sifat wujud, wajib wujud. Sifatnya si makhluk adalah adam atau tiada. Perhatikan itu, jangan menafikan semua sifat-sifat Allah yang wujud, sementara kita fokus di kosong. Karena kosong itu zat itu punya sifat asma dan afal, sempurna mazhar kepada insan, maka itulah yang dikatakan la ghairi. Bukan kita si Muhammad, bukan kita menjadi Muhammad, bukan kita menjadi Allah, tapi mengakui haknya Allah, mengakui Allah Ta'ala, mengembalikan. Jadi seperti itu, yakini, kenali Rasulullah pada dirimu, fi anfusikum. Jangan sampai kita ini terbengkalai dengan segala apa yang ada. Jadi mungkin begitu saudara-saudaraku pertemuan ini, yang dimana kalanya dengan membaca sholawat banyak-banyak, dengan membaca Al-Fatihah, dengan membaca semuanya itu tetap di dalam kesadaran Nur Muhammad, dengan berzikirkah, dengan bersolawatkah, dengan sholatkah, semua itu gawean daripada Muhammad, semua itu perbuatan daripada Muhammad. Muhammad ini mazhar wujudnya Allah, bukan Muhammad yang zohir. Makanya ikuti video-video kemarin, Nur Muhammad. Jadi kita bertubuhkan Nur Muhammad, nyawanya daripada si aku itu. Cuma tidak boleh kita sebut-sebut, tidak perlu disebut, cukup di kesaksian itu diam. Akunya Allah menyaksikan daripada Nur Muhammad. Ketika berzikirkah, sholatkah, bermuamalahkah, muasyarokah, ibadahkah, itu semua Nur Muhammad. Dan yang menyaksikan itu adalah Allah. Sudah mau cari di mana Allah keluar diri, cari keluar diri itu sesat nanti namanya. Jadi mungkin seperti itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.